يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى حقا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بسخاء وفتح الله رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واسمع من شمل ما تفرق رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تهوى صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مبلغ رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السجود صلى الله على صلى الله وسلم محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Mukarram guru kami Bapak Ustadz Asep Saifullah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan hikmah dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Adapun yang pertama sambutan pertama yaitu akan disampaikan oleh Bapak Mustafa selaku Store Manager dari CBD Bintaro. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan para seluruh tuan guru. Alhamdulillah para tuan guru sudah hadir di area kita. Mohon maaf untuk para tuan guru, saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mengurangi rasa memuliakan para tuan guru pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Yang saya hormati dan banggakan para tamu undangan, baik itu dari perwakilan Serikat Pekerja, dari pimpinan nasional, dari pimpinan wilayah, dari pimpinan cabang. Tentunya saya juga tidak bisa menyebutkan satu persatu Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati dan banggakan tentunya rekan-rekan kerja, rekan-rekan seluruh karyawan, karyawati, SPG, tim SDS, tim LP Sigap. Tentunya saya juga tidak menyebutkan satu persatu kepada bapak-bapak ibu sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala tumpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita masih dapat berkumpul di Giant CBD Bintaro yang kita cintai ini. Salawat dan salam tentunya tetap tercurah kepada bimbingan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya salawat dan salam juga tetap tercurah kepada para sahabat, para keluarganya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bagian dari umat beliau dan tentunya kita ingin mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para tamu undangan, para tuan-tuan guru, hadirin hadirat sekalian. Pada kesempatan yang cerah ini, pagi hari yang cerah ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh
karyawan, karyawati, SPG, SPM, tim SDS, tim LP, semua ya, dengan segala upaya kita bisa melaksanakan acara di pagi hari ini yang kita ketahui bersama, acara Purna Bakti untuk seluruh karyawan karyawati Giant CBD Bintaro yang kita cintai ini. Yang kedua, saya ingin dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan jika dalam hal penyambutan tamu, hidangan yang tidak berkenan di hati para tamu undangan sekalian, rekan-rekan sekalian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Rekan-rekan sekalian, seperti kita ketahui bersama, bulan berganti bulan, hari berganti hari, jam berganti jam, detik berganti detik, hari ini tanggal 31 Juli 2021, kita ketahui bersama bahwa hari ini adalah hari terakhir buat kita di Giant Extra CBD Bintaro. Pesan harapan saya buat teman-teman semua, tetap jalin silaturahim, jaga kesehatan, karena kesehatan adalah rezeki atau nikmat yang tiada tara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf dalam kata sambutan ini yang tidak berkenan dibuat teman-teman semua, karena biar bagaimanapun saya terbawa emosi, haru ya, haru dalam arti bukan kita kehilangan pekerjaan, tapi kekeluargaan, kebersamaan di antara kita sama-sama. Mungkin itu aja yang saya ucapkan. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sambutan yang pertama telah disampaikan oleh Store Manager Giant CBD Bintaro, Bapak Mustafa. Semoga apa yang beliau sampaikan, nasihat-nasihat beliau bisa menjadi bekal kita nanti untuk menjalani hari-hari kita berikutnya. Lalu sambutan yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja PT Hero Supermarket Tbk, Bapak Dedi Jayadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadratun mukarramun
Bapak Mustafa, Store Manager CBD Bintaro, serta karyawan-karyawati SPG Giant Extra CBD Bintaro. Dan tak lupa para undangan, wabil khusus pada guru-guru kita, Bapak Kiai Haji Abdul Karim, Bapak Kiai Haji Hamdani Arsad, Bapak Kiai Haji Zuni Nurrahman, dan Bapak Ustadz Abdul Rasid, serta Ustadz Asep, Ustadz Uji Guswanto, dan Bapak Ahmad Jakwan CDL, dan juga Ustadz Marali. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan istiqomah dalam perjuangan menegakkan agama Islam tentunya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih berkumpul dalam rangka Purna Bakti karyawan Giant Extra CBD Bintaro. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga selalu diberikan syafaat sampai yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, mungkin teman-teman banyak yang belum kenal ya, karena memang saya baru terpilih kemarin tanggal 21 hasil musyawarah istimewa SPAS ya. Saya menggantikan Bang Karmani dan untuk meneruskan estafet perjuangan yang mana Munas kemarin itu digelar dikarenakan putusnya hubungan kerja di PT Hero Supermarket Tbk yang mengharuskan untuk memilih kembali ketua umum yang baru ya. Dalam pemilihan itu saya terpilih, saya minta doanya ya, dengan kondisi negara dan juga perusahaan yang memang saat ini berat untuk kedepannya. Pastinya kami minta doanya buat teman-teman semua untuk bisa melanjutkan estafet perjuangan yang mulai pada hari ini. Mungkin teman-teman seluruh Giant ya, artinya tutup di 31 Juli secara permanen, dan juga anggota pasti banyak yang hilang ya. 2.500 karyawan Giant yang ter-PHK ya, menyisakan 1.494 karyawan PT Hero Supermarket Tbk, yaitu Hero dan Guardian, dan juga SCC yang tidak terlalu banyak juga gitu. Namun dengan semangat ya teman-teman yang ada, pastinya SPAS akan tetap ada ya. Dan juga teman-teman yang hari ini berakhir di tanggal 31 Juli, selamat menikmati hari pensiun ya. Walaupun jasad secara jasmani mungkin kita berpisah ya, tapi saya yakin teman-teman masih yang tadi disampaikan bahwa kita terkenal dengan kekeluargaannya ya. Mungkin dalam silaturahmi yang lain pasti kita akan masih bisa bertemu ya. Dan juga tentunya ya, dengan kondisi saat ini kita masih bersyukur karena perusahaan masih memberikan hak teman-teman ya tanpa dikurangi ya, masih sesuai dengan PKB kita ya. Kalau dilihat dengan kondisi saat ini, mungkin banyak teman-teman di luar sana ya yang masih mendapatkan haknya enggak sehebat kita ya. Masih dalam memperjuangkan haknya aja mereka juga masih berjuang ya. Kalau kita enggak harus
nggak harus kita tagih. Manajemen sudah memberikan yang terbaik buat kita untuk bekal kita di masa-masa pensiun, ya. Itu satu yang harus kita syukuri, ya. Karena ke depan juga kita nggak tahu kondisi kita ke depan itu seperti apa, ya. Tapi lillahi ta'ala, ya, tetap kita berjalan sesuai dengan apa yang diamanahkan anggota dan karyawan khususnya untuk tetap melanjutkan estafet perjuangan, ya. Mungkin itu saja buat sambutan dari saya, dan selamat menikmati hari-hari pensiun, ya. Efisiensikan dana yang ada, ya. Jangan dihambur-hamburkan karena ke depan masih jauh, ya, untuk kita melakukan langkah-langkah dalam menjalani kehidupan, ya. Mungkin itu saja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil segenap para tuan guru, para kiai, para asatidz yang ada di hadapan kita semua. Mohon maaf, Al-Faqir tidak menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ilmu yang selama ini diberikan kepada guru-guru kita, mudah-mudahan ilmu menghasilkan ilmu yang manfaat dan berkah. Yang sama-sama kita hormati manajemen Yayan CBD Bintaro beserta seluruh jajaran dan kepengurusannya, Ketua Umum SPHS beserta seluruh jajaran dan kepengurusannya, Ketua DKM Masjid Baitul Qurnia beserta pengurus dan jajarannya, segenap karyawan-karyawati Yayan CBD Bintaro, dan segenap para tamu undangan, adik-adik yatim yang semoga duduknya kita di sini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal.
Hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan. Kiai Taufik. Udah fokus lagi kemari. Gue ngomong nggak tadi, mata lu ke sono bae. Lah iya depan biji mata gua. Dalam suasana yang baik, insya Allah saya manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah kita berada di dalam ruang lingkup yang baik. Dan insya Allah orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekalipun mungkin suasana hati dan kebatinan yang kurang benar orang. Beban mental yang kalian rasakan saat ini merupakan sebuah proses untuk menjadi seseorang yang jauh lebih baik ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mempertahankan sesuatu yang baik, maka kuncinya satu. Kalian harus berada di dalam sebuah ruang lingkup kehidupan sosial yang baik juga. 5 tahun lebih setiap bulan saya bersilaturahmi ke Giant CPT Bintaro. Maka tidak berlebihan kalau saya berhusnuzon karyawan-karyawati SPM SPG Giant CPT Bintaro adalah orang-orang yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka dalam situasi dan keadaan saat ini di mana ketika kalian nanti lepas jabatan kalian sebagai karyawan-karyawati, kalian melangsungkan kehidupan dan suasana kehidupan dan dunia pekerjaan yang baru, maka pertahankanlah jati diri kalian sebagai karyawan-karyawati yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbal. Ketika kalian mempertahankan jati diri kalian yang baik dimanapun kalian berada, dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, maka insya Allah kebaikan-kebaikan yang ada di luar sana akan menghampiri kalian semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya walaupun rada puyang-puyang dikit mah orang apa-ngapa kali ya. Duit udah turun. Udah turun.
Udah habis ya, yang udah habis mah habis, yang belum mah belum. Ketahuan muka-muka keblangsak semua. Dalam sesuatu yang baik, kehidupan yang baik, kalian tebarkan sesuatu yang baik, maka insya Allah kalian berada dalam keadaan yang kenapa? Hubbuka ilal akhyar yaj'aluka minal akhyar wa in kunta min qablu minal asrar wa hubbuka ilal asrar yaj'aluka minal asrar wa in kunta min qablu minal akhyar. Ngerti orang? Hah? Ngerti orang? Kita ngomong orang ya, emang saya mah Betawi. Hubbuka ilal akhyar yaj'aluka minal akhyar wa in kunta min qablu minal asrar. Begini kurang lebih artinya. Orang itu bisa jadi semenggah. Tahu semenggah tahu? Hah? Kok tahu kok semenggah ya? Hah? Bang Bewok tahu semenggah? Dia mah tahu bisa dia. Orang bisa jadi semenggah kalau dia bergaul berteman dalam sebuah ruang lingkup yang semenggah. Walaupun dulunya itu orang termasuk orang yang orang semenggah. Wa hubbuka ilal asrar yaj'aluka minal asrar wa in kunta min qabli minal akhyar. Dan orang bisa jadi orang semenggah kalau dia berteman bergaul sama orang yang orang, walaupun dulunya dia orang. Nah, kita ngaji bab semenggah beda. Bener orang? Saya husnuzon, ini Jayan Sebedo sebuah tempat ruang lingkup yang semenggah. Maka ketika karyawan-karyawati masuk ke Jayan CBD Bintaro, SPM, SPG masuk ke Jayan CBD Bintaro yang sebelumnya orang semenggah jadi. Dan bukan hanya Jayan CBD Bintaro, semua Jayan yang ada di Indonesia ini ketika orang masuk bekerja, ketika orang masuk mengais sebuah rezeki ke Jayan yang ada seluruh Indonesia yang dulunya dia orang semenggah jadi. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang dulu jadi jawara preman masuk semenggah aja masuk Jayan CBD Bintaro, Masya Allah jadi tawadu. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Maka saya berpesan satu, pada kesempatan yang berbahagia ini, tanamkanlah di dalam diri kita untuk senantiasa melakukan sesuatu yang baik. Insya Allah. Nggak banyak yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, karena insya Allah guru-guru kita akan memberikan sebuah pesan terakhir buat kalian semua. Mudah-mudahan pesan terakhir dari guru-guru kita senantiasa membawa manfaat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka pesan saya yang pertama, jadilah orang yang kurang kompak, jadilah orang yang kurang kenceng, jadilah orang yang takbir, takbir, takbir. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, tetap pertahankan tali silaturahim di antara kita semua. Walaupun kalian dalam dunia dan suasana yang baru, tapi ikatan kekeluargaan yang ada di Jayan CBD Bintaro jangan sampai berlalu. Ikat silaturahim kekeluargaan. Terakhir sekali saya berbicara, saya secara pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap rohis pengurus Jayan CBD Bintaro, segenap manajemen dari Jayan PT Hero Supermarket dan Jayan CBD Bintaro, apabila ketika selama saya diberikan amanah untuk menyampaikan berbagai macam ilmu dalam kegiatan taklim setiap Rabu pagi,
Saya banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Secara pribadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Serta saya ucapkan terima kasih selama ini yang telah memberikan kepercayaan amanah kepada saya selama kegiatan taklim di Jayan CPD Bintaro. Mudah-mudahan pengorbanan kita semua senantiasa bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ketika kalian menjalani kehidupan dan dunia pekerjaan perdagangan yang baru, mudah-mudahan dunia itu menjadi sebuah dunia yang jauh lebih baik daripada hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal. Mau dimaafin orang? Maafin ya. Insya biqadha'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah, khususan hajatan hadrat di hadal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Laisal firaq lil firaq walakinnal firaq lisyauq. Hakikat dari perpisahan itu bukanlah untuk berpisah selama-lamanya. Walakinnal firaq lisyauq. Akan tetapi hakikat dari sebuah perpisahan itu adalah untuk menambah sebuah kerinduan. Guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Rasid yang telah menyampaikan pesan terakhirnya buat beliau. Mudah-mudahan pesan terakhir beliau bisa kita jalankan amanahnya. Amin ya Rabbal. Guru kita Bapak Kiai Haji Hamdani Arsad beserta putranya yang alhamdulillah sampai saat ini belum dapat jodoh. Kalau ada yang mau daftar silakan dengan beliau. Juga guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Juni Nur Rahman Nur Rahim, dan guru kita Qori kita Al-Ustaz Asep Saifullah. Mudah-mudahan segenap guru-guru kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus segenap jajaran petinggi Jayan CPD Bintaro yang hadir di dalam kesempatan pada pagi hari menjelang siang ini. Store manager kita yang sudah mengawali dengan sambutan yang penuh dengan emosional, saking emosinya sampai meneteskan air mata. Ini membuktikan bahwa kepemimpinan beliau kalau melihat nafsu rasanya masih ingin terus membina memimpin kita semua. Namun inilah sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati Ketua SPHS terpilih melalui sidang istimewa. Betul Pak? Melalui sidang istimewa salah satu karyawan di Pondok Indah. Wajar Pondok Indah kalau sidangnya aja istimewa. Karena sampai saat ini saya rasa saya termasuk guru di Jayan yang terlama mungkin. Usia saya termuda guru di sini, tapi usia ngajar saya terlama di Jayan. Betul ya? Berawal dari Jayan Poin Lebak Bulus, saya ditarik ke Jayan Semanggi, ditarik lagi ke Jayan Pamulang, berlabuhlah di Jayan CPD Bintaro. Apa sekarang motor juga nggak ada yang ngasih. Tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita selama mengajar di Jayan ini mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Karyawan-karyawati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 pesan indah yang akan saya sampaikan di dalam kesempatan yang baik ini. 3 pesan indah ini saya kutip dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan dengan ayat yang dibacakan oleh Qori tadi. Tadi Qori membuka ayat, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Siapa sih orang yang takwa itu? Oleh karenanya menarik, saya akan menyampaikan 3 pesan indah yang saya kutip dari firman Allah. Kalau 3 pesan indah ini dilaksanakan,
oleh karyawan-karyawati Giant CBD Bintaro yang saat ini sedang melaksanakan perpisahan. Mudah-mudahan pesangonnya akan berkah. Anda buka usaha, usaha Anda berkah. Apapun pesangon yang digunakan, kalau menjalankan 3 pesan indah yang dikutip, yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini, insya Allah uangnya berkah. Amin ya Rabbal. Walaupun pesangonnya keluarnya tanggal 5 yang saya dapat bocoran. Tahu saya. Ya kalau guru senior tahu lah. Nanti ke topik lanjutin ya. Saya mau biar bikin seger aja. Mana 3 pesan indah yang diperintahkan oleh Allah? Kalau 3 pesan indah ini dilaksanakan, insya Allah pesangon Anda gunakan untuk apapun berkah dunia akhirat. 3 pesan indah yang pertama, kata Allah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Anda boleh saja menarik ATM dengan pesangon yang terendah sekalipun nominalnya 150 juta, betul? Ustaz tahu aja minimal 150 juta. Saya udah dapat bocoran semalam. Senior. Kalau 150 juta walaupun nominal terendah pesangon yang kita peroleh, kalau uang itu kita jalankan, kita imbangi dengan 3 pesan indah ini. Yang pertama, alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bertakwa itu, kata Allah, di antara cirinya yang pertama, mereka suka berinfak di jalan Allah, baik di saat sulit maupun di saat senang, di saat sempit maupun di saat lapang. Jadi jangan ada bagi karyawan-karyawati dulu masih kerja sedekahnya rajin, begitu udah putus kerjaan hanya pesangon, nggak mau sedekah. Jangan, justru lebih giat lagi sedekahnya. Insya Allah pesangon itu berkah. Anda buka usaha, mudah-mudahan usahanya berkah. Mudah-mudahan Anda bisa membuka giant-giant lagi di kampung Anda masing-masing. Amin ya Rabbal. Lalu bagaimana caranya Ustadz supaya saya bisa menjalankan salah satu sifat orang yang bertakwa, yaitu suka bersedekah? Besok ngambil pesangon tanggal 5. Rumusnya saya kasih tahu nih. Pengen nggak rumus supaya berkah duitnya? Besok ngambil pesangon tanggal 5, 150 juta. Anda harus mengeluarkan pertama kali ke guru-guru Anda. Setuju nggak? 150 juta. Guru-guru mah di topik Anda datang ke rumah, nggak usah banyak-banyak. Ke topik 5 juta, Karim 5 juta, usah tambah 5 juta, 5 juta, seneng guru-guru. Seneng nggak kira-kira? Seneng nggak? Intinya imbangi pesangon itu biar berkah. Silahkan Anda mau sedekah infak di mana saja. Mau di rumah guru boleh, mau di yayasan yatim piatu monggo, pokoknya keluarkan. Karena itu ada hak yang mesti kita keluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan indah dari Allah. Jika pesan kedua ini pun kita laksanakan setelah kita melaksanakan pesan yang pertama, insya Allah pesangon berkah. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Pesan indah yang kedua dari Allah, nanti setelah kita di rumah buka usahanya jangan pakai emosi. Kalau tadi store manager emosinya bagus, itu sambutan saking terbawa emosi sampai meneteskan air mata. Insya Allah tetesan air mata tadi tetesan air mata yang mengandung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pakai emosi. Anda pulang ke rumah lepas dari tanggal 31, pada waktu kerja belum pernah bentak istri, begitu udah nggak kerja jangan bentak istri. Ini laki gua pas udah nggak kerja rumahnya bentak-bentak mulu. Jaga itu. Jangan suka melampiaskan emosi.
semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, kalau ada pertemuan pasti ada gitu. Kalau mau nangis juga saya nih sama guru-guru. Saya di sini nggak nangis, di rumah ngulun-ngulun saya. Rebo biasanya bawa berkat nih kagak. Rebo biasanya ada transport nih kagak. Tapi tenang aja guru-guru, saya lihat ya. Hah? Di sini tenang, di rumah coba udah ambrak-ambrakan. Kalau kata Kerosid, alhamdulillah sebelum kerja jadi orang yang kagak semenggah, begitu masuk Giant CBD Bintaro, alhamdulillah lebih kagak semenggah lagi. Jadi jaga emosi, ya. Artinya emosi bukan cuma marah. Ketika dapat pesangon, ngeluarin duit pesangon, jangan pakai emosi. Kalau kita mengeluarkan sesuatu, kita istikharah, minta petunjuk Allah. Ya Allah, duit ini 150 juta ya Allah. 150 juta ini akan saya kelola untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya ya Allah. Karena Engkaulah yang lebih tahu kemana saya akan arahkan uang ini. Itu nggak pakai emosi. Ini ada dapat 150 juta pakai emosi banget. Begitu mah ini duit 150 juta, waduh alhamdulillah pak motor pak MX1, wah apa jadi beli, habis-habisan dah. Yang lain punya usaha dia kagak, itu namanya pakai emosi. Nggak apa-apa, di rumah nggak perlu banyak kendaraan, cuman satu mobil satu motor cukup udah, nggak usah banyak-banyak. Nah yang terakhir, pesan indah dari Allah itu, kalau 3 pesan indah ini kita laksanakan, insya Allah pesangon kita berkah dunia akhirat. Wal'afina anin nas, suka memaafkan kesalahan orang atau suka menjadi orang yang pemaaf. Saya yakin kami guru-guru ketika ngajar banyak kesalahan, banyak kehilapan. Oleh karena itu saya menjadi garda terdepan dalam hal perpisahan ini. Saya memohonkan dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada para karyawan-karyawati. Mungkin selama saya ngisi ngajar banyak hal-hal yang kurang berkenan, banyak ngerepotin. Kira-kira mau maafin saya ya? Mau nggak maafin saya? Alhamdulillah, saya aja dari jauh udah maafin. Berapa tahun saya ngajar di CBD Bintaro, baru 2 kali kemarin dikasih kopi. Sebelum-sebelumnya kagak, ini tumben banget ada kopi. Oh mau tutup rupanya. Lah bener baru 2 kali. Air bening mulu. Alhamdulillah dikasih kopi. Oh rupanya mau tutup, membekasin kalau kata orang Pondok Labu. Bener membekasin ini. Nah 3 konsep ini kalau dilaksanakan, insya Allah pesangon kita berkah dunia akhirat. Kita buka usahanya berkah. Kalau 3 konsep ini dilaksanakan, bukan hanya berkah, tapi Allah nyatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Insya Allah kita akan menjadi orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Yang bagaimana orang yang baik? Kata guru kita Kiai Taufik itu, yang disebut muhsin itu lesal ihsan ila man ahsana ilaika. Orang baik itu bukannya dia berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik sama dia, tapi ihsan dalam ayat tersebut walakinnal ihsan ila man asaa ilaika. Tapi yang disebut baik itu kalau kita suka berbuat baik kepada orang yang selalu berbuat jahat sama kita, itu namanya muhsin. Kira-kira di sini ada nggak yang begitu? Ada nggak di sini yang begitu? Kita kan kagak. Siapa bagilah, kagak usah deh mah, ngapain bagi dia, kagak pernah bagi sama kita. Kita begitu, siapa bagi no, dia baik sama kita. Itu bukan muhsin, itu mukafaah namanya, balesin. Makanya muhsin di sini dia suka berbuat baik terhadap orang yang suka berbuat jahat sama dia. Alhamdulillah, padahal saya jahat banget sama karyawan-karyawati. Kadang-kadang nyampe rumah nelpon, bang, tolong cekin dong bang, harga ini bang, bawain ke rumah, jahat banget nyuruh mulu. Tapi tetap aja karyawan baik sama saya. Alhamdulillah, ini ciri bahwa Anda semua tergolong orang-orang yang muhsinin. Amin ya rabbal
Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para asatidz, guru-guru kita semuanya, terkhusus dari Kiai Haji Abdul Karim, guru kita, sesepuh kita, Ustaz Hidayatullah, Ustaz Hamdani, Ustaz Abdul Rasid, kemudian Ustaz Asep, pimpinan manajer CBD Jaya Bintaro, kemudian ketua serikat pekerja yang baru terpilih, Bapak, Ibu, adik-adikku, semua yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita di waktu duha ini. Tiada pertemuan tanpa izin Allah. Ketika Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini, semoga Allah pertemukan kita semua kelak dalam surganya nanti. Siapapun yang hadir di majelis ini, baik dirinya, keluarganya, kalau ada yang sakit, semoga Allah segera sembuhkan. Yang sempit Allah lapangkan, yang sulit Allah mudahkan, yang masih sendiri diberikan pendamping-pendamping, yang soleh maupun yang soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi Nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Di mana para malaikat siap menyambutnya, pintu surga dibukakan untuknya dan pintu neraka ditutup darinya. Beliau tetap menangis, menangis, menangis. Bahkan jaminan surga, jaminan keridhaan Allah diberikan kepadanya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kelak Tuhan akan berikan kenikmatan kepadamu sampai kamu ridho. Kata baginda Nabi, walan arda wa wahidun ummati finnar. Sekali-kali aku tidak ridho kalau ada satu saja dari umatku masuk api neraka. Begitu cinta Nabi kepada umat ini, mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Berikutnya, tadi pesannya 3-3. Saya juga pesan 3 saja. Yang pertama, hidup ini kalau ingin nikmat kita harus bersyukur. Apa? Bersyukur. Semua nikmat dari Allah. Dulu lahir kita nggak bawa apa-apa, betul? Lahir ke dunia,
Nangis kan? Udah pakai baju belum? Udah pakai busana? Udah pakai jilbab? Telanjang. Betul? Nggak bawa apa-apa. Tapi waktu lahir genggam. Betul nggak? Kan nggak ada baju lahir. Ada. Dia genggam. Apa orang hidup di dunia pengen genggam dunia ini? Betul? Tapi kalau mati dilepas. Maka mati, orang mati begini. Enggak ada orang mati begini. Dilepas semua. Ada saatnya manusia itu mendapatkan nikmat, ada saatnya akan dilepaskan. Dulu lahir belum punya pekerjaan, dikasih kerjaan, ada saatnya juga dilepas. Maka kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 53 camkan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi tujarun. Nikmat apapun yang ada pada dirimu, nikmat pekerjaan, nikmat kesehatan, nikmat tempat tinggal, nikmat keluarga, itu semua dari Allah. Summa idza massakumudz dzurru, kalau kalian ditimpa sesuatu yang menyempitkan, kesusahan, penderitaan, fa ilaihi tuj'arun, maka kembalikan semuanya kepada Allah. Semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Maka kalau ketimpa musibah, musibah yang terbesar itu kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada tanggal lahir, pasti ada tanggal mati. Ada tanggal masuk kerja, ada tanggal keluar kerja. Betul? Ada pertemuan, ada perpisahan. Saya di Giant ini dari pembukaan masjid yang di bawah kurang lebih tahun 2013. Waktu itu belum ada ubinnya, masih dicor gitu, pakai karpet. Udah 8 tahun ya, tiap Senin saya hadir. Nanti katanya masih ke masjidnya. Jadi kalau pengen mendapatkan siraman rohani, duhur Senin ke masjid Giant Bintaro. Insya Allah masih ketemu. Insya Allah. Bersyukur, syukuri janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur pasti akan aku tambahkan nikmatku. Tapi kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Dan ketika kita sudah bersyukur, insya Allah janji Allah itu pasti akan ditepati. Satu. Jadi nikmat apapun dari Allah. Sama ini kita sehat, semua sehat kan? Sehat. Ini dari Allah, bukan karena pakai masker. Yang pakai masker terpapar ada nggak? Ada. Pakai pakaian APD terpapar juga ada. Tapi ini sebagai ikhtiar, sebagai usaha boleh. Kan itu menjadi sunnah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, halo. Pertama apa tadi? Syukur. Yang kedua bersabar. Bersabar. Allah nggak perintahkan untuk menyelesaikan seluruh masalah kita, tapi hanya Allah minta, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian semua dengan sholat dan sabar. Tadi Ustaz kayak kita udah bilang, sholat kalau mau usaha, sholat mau gunakan duit, sholat istikharah. Mintalah tolong kamu dengan sholat dan sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ma'iyatullah, bareng Allah kalau kita sabar. Bahkan dijanjikan orang yang sabar, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira, kasih kabar senang bahagia bagi orang yang sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini kalau masa pandemi ini hampir semuanya terkena. Ustadz juga terkena dampaknya. Saya jadwal itu kalau waktu biasa itu 29 kali sebulan.
masa pandemi tinggal 7 termasuk Jayan ini. Hari Senin, Selasa 1, Rabu kosong, Kamis 3. Jadi ada beberapa yang masih jalan. Alhamdulillah. Anak saya 7, pesantren 4, yang 3 di rumah, istri 1. Nambah. Sementara itu cukup. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita semua sakinah mawaddah warahmah. Enggak harus banyak-banyak. 1, disayangi, dicintai. Saya nunggu Kiai Haji Abdul Karim kedua. Kedua, sabar. Nah, ciri sabar itu apa? Dia kembalikan itu semua kepada Allah. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika musibah, penderitaan, kesusahan segala ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah dikembalikan kepada Allah. 2. 3. Berdiri biar nggak dibilang orang yang tua, nggak sepuh. Yang ketiga, jadi pertama apa? Syukur. 2, sabar. Kata Nabi, al imanu sinfani. Iman itu isinya cuma 2. Fis syukri was sabri. Nisbun fis syukri wa nisbun fis sabri. Separuhnya pada kesyukuran, separuhnya pada kesabaran. Yang ketiga, perbanyak istighfar, kembali kepada Allah. Kita ingat Nabi Yunus. Wa dhannuni dhaba mughadiban fa dhanna lan naqdiru alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ingat bagaimana Nabi Yunus ketika dia ketika dia minggat meninggalkan kaumnya. Minggat itu konotasinya positif atau negatif? Negatif. Minggat, ada seorang istri minggat dari rumah tanpa pamit, namanya minggat tanpa pamit. Kecuali istri solehah, kalau minggat pamit dulu. Pak, saya mau minggat, tolong doain biar selamat. Itu istri solehah. Nabi Yunus minggat meninggalkan kaumnya, diutus kepada 100.000 kaumnya, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Marah, ghadiban wa dhanna an la naqdiru alaihi fi dhulumat. Dia menyangka kalau dia marah itu gak kami sempitkan hidupnya. Orang yang marah hidupnya sempit. Rumah besar, tapi itu suami istri marah, sempit gak? Nah, berarti pengalaman. Sempit hidupnya orang yang marah. Pernah marah sama teman kerja? Sempit gak? Kalau ketemu buang muka, betul? Sempit. Wa dhanna an la naqdiru alaihi fi dhulumat. Al-Quran berbincang tentang psikologi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, sungguhnya aku termasuk hamba-Mu yang zalim. Maka beliau mengisahkan Allah, la ilaha illa anta, bertasbih subhanaka. Kemudian merasa diri ini banyak salah. Inni kuntu minadh dhalimin. Fanajjainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Lalu kami selamatkan dia dari kegelapan. 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya dunia. 40 hari dalam perut ikan beliau diselamatkan. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku banyak salah, aku banyak berbuat zalim. Artinya apa? Banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kata baginda Nabi, dijamin selamat siapa yang dapat nikmat bersyukur, kalau dapat musibah bersabar, kalau salah dia istighfar, dia akan diampuni oleh Allah. Dan janji Allah pada orang yang istighfar, dia diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dimudahkan dari kesusahannya, kemudian Allah akan ampuni dosa-dosanya. Semoga Allah ampuni dosa kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin.
kayaknya aminnya minta sudah itu. Jadi pesannya 3 saja, semuanya 3. Semoga Allah rahmati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Saya yang netral aja, setengah duduk setengah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman li Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, yang mulia para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para masyayikh, wabil khusus tuan-tuan guru kita Fadilatul Syekh Kiai Haji Abdul Karim, yang cukup syuyukh buat kita, yang cukup sepuh, tinggal menghabiskan masa-masa, menikmati masa tua beliau. Kita doain biar sehat terus. Tuan guru kita Kiai Haji Sunnul Rahim, Kiai Haji Abdul Rashid, Ustadz Asep, para petinggi-petinggi di Giant CBD Bintaro, yang mohon maaf nggak saya sebutin, seluruh ikhwan dan akhwat, para karyawan dan karyawati CBD Bintaro yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Saya masih terngiang peristiwa maulid di tempat ini, panggung di sebelah sana. Ada satu ungkapan dua yang saya sampaikan saat itu, mudah-mudahan Giant laris manis dan makin sukses. Doa itu diijabah Allah. Dari mulai produk olahan, elektronik, terus semua. Alhamdulillah, sukses. Alhamdulillah. Udah banyak yang disampaikan guru kita. Saya mau cerita aja boleh ya? Mudah-mudahan ini cerita manfaat banget buat kita. Karena ini disebut katanya perpisahan. Saya nggak tahu apakah saya juga kena imbas perpisahan, karena saya tidak mengajar di toko, saya di masjid. Saya kena imbas. Ini kan udah jelas. Yang kena imbas kan banyak tuh dah. Insya Allah selagi masjid masih ada, ya masih dipakai sholat gitu. Kisah tentang perpisahan seorang murid dan guru. Ketika murid kepengen dikunjungi rumahnya oleh gurunya. Kepengen nggak saya tanya? Ya, cuma 2 orang. Kepengen nggak nih guru-guru datang ke rumahnya gitu silaturahmi? Ya Allah, pengen banget didatengin guru gitu. Karena selama ini kita ketemu guru cuma di tempat pengajian. Kalaupun datang ke rumah guru muridnya. Ini sebaliknya, kepengen gak guru yang datang ke rumah muridnya? Kepengen? Benar? Kita lihat kisah ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau guru buat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kita mengenalnya Imam Hanbali. Padahal dua-duanya orang alim, dua-duanya ulama besar. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal memang sempat belajar kepada Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun menjadi mujtahid yang berbeda. Lalu satu masa Imam Ahmad bin Hanbal kepengen memperkenalkan guru pada anak-anaknya, yang selama ini anak-anak beliau nggak pernah tahu siapa itu Imam Syafi'i rahimahullah.
Tahu nggak Pak kalau di depan semua nih guru-gurunya dari kita semua, anak-anak kita. Tahu nggak? Tahu nggak? Istri kita, anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita, tahu nggak kalau ini guru-guru anak-anaknya? Enggak. Belum pernah. Jadi bagaimana caranya biar kenal? Hah? Ini kan ada berapa sih semua? Bang Mani ada berapa nih semua? Ini semua ada berapa nih? Sisa-sisanya? Ini 98. Hari ini di rumah Wawan, besok di rumah Teguh, terus gantian tuh. Setiap hari gurunya suruh datang. Enak gak? Katanya nomor 4 ya gua dan keabsen, udah keabsen. Datangnya Imam Syafi'i ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, sebagai murid beliau paham betul bagaimana yang ikram memuliakan gurunya. Karena ilmu yang kita peroleh tidaklah seberapa dibanding adab dan akhlak yang perlu harus kita tonjolkan dari hasil ilmu itu sendiri. Jadi orang yang berilmu sekalipun kalau tidak beradab nonsen. Tapi orang yang beradab menghasilkan sebuah goresan dari indahnya hasil ilmu. Jadi jauh lebih mulia. Maka Rasulullah dalam dakwahnya pertama yang beliau tanamkan bukan ilmu kepada para sahabat, tapi akhlak dan adabnya. Sebagai seorang murid kita mengerti tahu etika, adab dan akhlak kepada guru. Maka Imam Ahmad bin Hanbal sangat memahami itu ketika Imam Syafi'i mau datang ke rumahnya, anaknya diinformasiin. Kata beliau bilang begini, anak-anak abah, besok guru abah nih orang hebat, orang mulia mau datang ke rumah kita. Jadi siapkan semua keperluan beliau. Siapkan hidangannya, siapkan tempat buat menginapnya, siapkan fasilitas terbaik. Kenapa? Karena ngerti, tahu ikram sama guru. Ini udah jadi beban, ya, udah jadi beban. Ya beban. Habis dah. Tadi goceng diminta. Sekarang suruh nyiapin masak, makan semua, ya habis dah. Begitu disiapkan semua hidangannya, datanglah Imam Syafi'i rahimahullah. Oh girang betul tuh beliau, Imam Ahmad bin Hanbal. Anak-anaknya dikenalin semua sini. Ini guru abah nih, orang mulia, orang alim. Imam Syafi'i senyum beliau. Begitu obrolan berbincang-bincang cukup lama selesai, Imam Ahmad bin Hanbal mempersilakan beliau untuk menikmati hidangan. Macam-macam tuh Pak jenis hidangannya. Semur lain, sop lain, sotok lain, rendang lain, sayur asam lain, semua lain tuh. Lain kan? Masa iya semur sama rendang jadi satu? Punya mungkin lain-lain tuh. Begitu sudah disiapkan Imam Syafi'i, perlahan tapi pasti beliau makan tuh hidangan tadi. Sedikit demi sedikit, alhamdulillah semua hamparan hidangan di hadapan beliau seperti ini suasananya. Bersih, burs, habis disantap oleh Imam Syafi'i. Giliran muridnya nyiapin makan, dimakan semua sama gurunya. Tapi anaknya, kalau orang tuanya tahu kealiman gurunya, maka ketika guru menyantap hidangan yang disiapkan, beliau girang. Tapi anak-anaknya yang belum mengenal Imam Syafi'i, ngegerutuk di hatinya, ngedumel. Masa orang alim makannya gembul. Anaknya nggak setuju kalau dibilang orang alim. Enggak, ini nggak alim. Udah gitu dihabisin lagi, kita nggak disisain. Diperhatiin sama anaknya. Ini anaknya belum ngomong apa-apa, belum berani. Sudah makan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, disilakan untuk istirahat. Disiapkan satu kamar. Masuklah Imam Syafi'i buat beristirahat. Sampai kemudian menjelang subuh, Imam Ahmad bin Hanbal beserta putra-putranya sudah siap di peraduan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tapi Imam Syafi'i belum keluar kamar. Akhirnya dibangunkan, diketuk pintunya, keluarlah Imam Syafi'i. Sementara di kamar itu tidak ada ruang kamar mandi seperti sekarang ini, nggak ada.
Selesainya karena murid ta'zim dengan guru, gak berani menjadi imam buat gurunya. Walaupun beliau orang alim, Imam Ahmad bin Hanbal itu alim, tapi gak berani menjadi imam buat gurunya. Akhirnya mempersilakan Imam Syafi'i bangun dari peraduannya langsung mengimami sholat subuh. Selesainya baru nih anak-anak Imam Ahmad bin Hanbal protes. Apa kata beliau? Tuan, mohon maaf, ayah saya bilang tuan ini orang alim, orang hebat, tapi kami perhatikan selama 1 malam ini ternyata apa yang disampaikan orang tua kami nggak setuju, dan kami belum melihat kealiman tuan, kata anak-anaknya. Pertama, tuan makannya gembul. Yang kedua, Anda bangun tidur nggak wudhu lagi langsung sholat ngimamin kami. Gimana ceritanya ada orang sholat tapi nggak wudhu? Imam Syafi'i senyum pada gitu. Ini kan sama aja main silat depan jawara. Ada Bang Bewok mana? Ada ya? Coba ada yang ngeluarin jurus depan Bang Bewok, nggak dipuji, nggak apa, malah diketawain kita. Jadi ada 3 hal tuh yang kita harus hati-hati. Pertama, makan depan mertua, itu beban. Apalagi baru jadi mertua. Gue mau makan banyak, malu dibilang gembul. Gue makan sedikit, ini masih lapar bener nih, tangki masih kuat ini buat nampung semua. Itu beban tuh. Yang kedua, bicara depan guru. Mau ngomong apa depan? Mau nyampein dalil, lebih pintaran dia. Mau nganalisa apa coba? Mau kata tadi ngomongin duit, banyakkan dia. Makanya kayak kita sama Kiai Abdul Karim tadi ngomong 5 juta itu mah formalitas doang. Enggak sesungguhnya, enggak, yakin saya. Yang ada sebaliknya, insya Allah guru-guru yang siap menanggulangi semua para karyawan-karyawati yang menjadi muridnya. Per orang 5 juta, insya Allah. Setuju ya? Setuju. Curang deh. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau bilang begini, tong yang lo sampein terima kasih. Bahasa kita orang Betawi. Cuma begini tong, kenapa gue makan gembul? Ini rahasia para ulama sebetulnya Pak. Jadi ulama tuh kalau main ke rumah ulama lagi, nggak perlu nunggu disilahkan sebetulnya. Nggak perlu. Kenapa al-basit yadul ala ridha? Semua yang tertera di hadapan kita, tersaji di hadapan kita, yadul ala ridha, menunjukkan keikhlasan. Jadi nggak usah permisi lagi, ambil aja langsung, makan aja langsung. Itu sudah halal dan thayyibah. Kata beliau bilang begini, Baba Luni, Imam Ahmad bin Hanbal itu orang alim. Guru muji muridnya. Baba Luni orang alim, orang hebat, orang alim makanannya berkah, orang alim tempat tinggalnya berkah, orang alim suasana rumahnya berkah. Nah gua secara pribadi, kata Imam Syafi'i, kagak kepengen kehilangan berkah tadi. Karena babak lu orang alim, maka makanannya penuh keberkahan dari orang alim. Sebab itu gua nggak mau kehilangan berkahnya. Itu kan di hadapan kita banyak pisang segala macam, itu di hadapan guru-guru kita. Itu udah berkahnya beda dengan ini. Biarpun sama-sama pisang, beda. Jadi berdoa, mudah-mudahan gak dimakan sama gurunya. Maksud saya bungkus. Yang kedua, kenapa gue bangun tidur langsung ngimamin sholat subuh? Lu bilang katanya gue gak wudhu. Tom, asal lu tahu, gue udah 3 hari belum tidur. Kenapa? Mikirin 300 pertanyaan umat yang belum selesai gue jawab. 3 hari belum tidur karena ada 300 pertanyaan umat yang belum dijawab. Dan belumnya menjawab pertanyaan umat berdampak pada diri beliau susah tidur.
sampai nggak bisa tidur. Nah sekarang kalau gua belum tidur 3 hari, wudhu gua udah batal belum? Tuh kata Imam Syafi'i, muridnya geleng-geleng kepala. Betul. Kalau ayah saya bilang, kata beliau orang alim, 3 hari belum batal wudhu, berarti kan belum tidur, belum berak, belum kencing, belum nyentuh istrinya. Ada yang kuat 3 hari? Ada nggak yang kuat 3 hari? Atau ada nggak yang susah tidur nih karena ngedengar berita per 31 Juli minggat bareng-bareng? Ada nggak? Kepikiran sampai susah tidur. Hingga datang yang saat ini masih bekerja, fresh segala macam, kini datang udah kusut, keriput, ditanya teman lu kenapa? Gue nggak bisa tidur. Sejak keputusan dari GM, gue nggak bisa tidur sampai sekarang. Ada nggak? Tetap aja tidurnya ngorok, pules walaupun sudah ada angin segar per tanggal 5 Agustus gitu kan. Ada angin segarnya per tanggal 5 Agustus. Itu bedanya kita Pak dengan orang-orang alim. Itu bedanya kita. Jadi di tengah-tengah hidup bersama orang alim, insya Allah berkah. Di tengah hidup bersama orang alim, insya Allah berkah. Tadi guru kita Kiai Abdul Rasid sudah bilang, lingkungan punya pengaruh besar buat pembentukan pribadi. Karena itu bubarnya Giant bukan berarti bubarnya rasa ikatan mahabbah kita kepada guru. Jangan. Ingat pesan saya nih, main ke rumah guru, ke rumah ala alim, makanannya. Jadi, ya, ini kan enak kalau bareng-bareng semua silaturahmi ke rumah guru. Besok jadwal ke rumah Kiai Abdul Karim. Bareng-bareng semua. Bareng-bareng. Rumah guru itu berkah. Jadi yang ada bau kulkas. Orang alim berkah. Kenapa? Karena jangankan yang haram, yang syubhat aja dia jaga. Gak berani dia, yang syubhat aja gak. Saking alimnya tuh, saking hati-hati dan waktunya, yang syubhat aja dia gak berani buat dia konsumsi untuk kepentingan keluarganya. Ini pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita, jangan jauh dari orang. Fadlul alim 'alal abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Orang alim itu punya perumpamaan seperti bulan di tengah gemerlapnya bintang. Tetap saja walau bulan satu di tengah jutaan bintang yang terang yang satu tadi. Hanya perempuan kan suka dipuji-puji tuh. Wajahmu bak rembulan purnama. Pernah gak ada yang muji gitu? Pernah gak? Astagfirullah. Ya saya mengucapkan prihatin yang saya alami. Bangga gak kalau dipuji itu? Bangga? Coba perhatiin bulan purnama, bener gak? Mulus gitu. Coba, pernah gak merhatiin bulan purnama? Jadi kalau ada yang muji kayak gitu jangan bangga. Bulan purnama itu kalau dideketin keradakan semua. Cuman sinarnya aja yang terang. Jadi nutupin keradakan tadi. Jadi kalau ada perempuan dipuji wajahmu bak bulan purnama, itu penghinaan. Bukan pujian. Tapi dari hikmah cerita ini yang saya maksud adalah bukan persoalan makanannya. Walaupun itu iya. Bukan persoalan itu yang paling penting. Tapi poin kedua. Apa poin yang kedua? Jaga kesucian diri dengan berwudu. Orang yang berwudu menjaga kesucian diri, insya Allah dimanapun dalam lindungan Allah. Jangankan hal yang fisik, yang batin, yang ruh sekalipun, Allah jaga dia sebagai sebuah proteks yang tidak bisa menghantam dia, baik secara lahiriah maupun zahiriah. Jadi pesan saya cuma satu saja lah tambahan. Bubar dari Giant, tetap jaga diri. Minimal kesucian wudu terjaga dan terpelihara. Insya Allah hidup kita makin berkah. Amin ya Rabbal. Maafin saya. Maafin kami guru-guru semua, para kiai maafin saya juga yang mungkin suka sering bergaul di tempat ini. Banyak salah khilaf dan lain sebagainya. Dan saya rumah terbuka 24 jam untuk para teman-teman di Giant yang mau bersilaturahmi, silakan. Jangan-jangan sudah ada yang lebih peduli. Amin ya Rabbal.
kita baca Fatihah, mudah-mudahan biar sehat lahir dan batin, biar rumah tangganya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jangan berkecil hatikan aja yang tutup. Kenapa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Di mana saja kita berada, porsi rizki sudah Allah kasih. Jangan takut dan jangan berkecil hati. Tanamkan keberanian bahwa uang yang didapat menjadi modal buat bisa berkarya, berwirausaha, berwira swasta, apapun itu. Insya Allah dengan keyakinan tadi, binatang melata yang tidak bekerja sekalipun Allah sudah berikan rizkinya. Apalagi manusia yang bisa bergerak memutar otaknya, insya Allah peluang untuk mendapatkan rizki yang lebih banyak bisa akan terbuka. Siapa tahu dari sini nih kumpulan ini semua sepakat hasil tanggal 5 besok dikumpulkan menjadi sebuah saham. Wawan 100 juta, terus siapa lagi? Teguh 100 juta, yang lain semua 100 juta. Kalau kali 98 orang, udah berapa miliar? Hitung sendiri. Bikin perusahaan Giant Tandingan atau Giant Ribbon. Giant Ribbon, ya insya Allah. Terbuka nggak peluang itu? Terbuka. Karena ini menurut kita bukan lit taman nih, tapi lit taroji. Bukan sebuah hayalan, insya Allah bisa akan terwujud. Kalau semua kompak, semua berdaya guna dengan pengalaman masing-masing, insya Allah akan bisa menghasilkan yang memuaskan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة والعصر وخاتمتنا بالسعادة واليمن الرشاد. اللهم ارزقنا التقوى فإنه خير زاد يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تدع لنا ولوالدينا ولجميع أساتذتنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديت ولا ظلاما إلا نورت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها وباركتها إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولأصحاب الحقوق والواجبات علينا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya, minta ridha dan ikhlasnya. Mudah-mudahan ini bukan perpisahan yang abadi, tapi perjumpaan yang tertunda untuk nanti kita bersama lagi di masa-masa yang akan datang dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.